Kalian pernah kepikiran nggak, di sebuah negara yang udah kacau balau, korupsi di mana-mana, kejahatan merajalela, kalau ada kasus pun mau lapor polisi harus dengan uang pelicin yang nggak sedikit, dan nggak semua orang bisa bayar itu. Dan di sebuah negeri yang udah sakit kayak gini, sebuah kejahatan yang dilakukan sama para kaum elit yang duduk di parlemen itu dibongkar dan dipecahin bukan sama polisi, tim cyber, Kejaksaan Agung ataupun KPK itu sendiri, tapi sama para bocil. Ya lo nggak salah denger kok, sebuah kasus besar ini dibongkar sama bocil. Coba deh kita renungin sebagai orang yang udah gede, malu nggak kira-kira? Kok bisa sebuah kasus kejahatan besar dibongkarnya sama bocah kecil yang nggak kesentuh sama pendidikan sama sekali? Dan uniknya lagi teman-teman, bocil-bocil ini adalah bocil yang tinggal di tempat kumuh pembuangan sampah. Dan buat makan aja mereka harus jadi pemulung, saking gak enaknya hidup mereka. Oke lah, daripada makin penasaran, mending langsung aja gue ceritain alur dari film Trust. Sebelum mulai, seperti biasa, gue mau opening dulu. Channel ini adalah channel alur cerita film alias channel spoiler. Buat yang belum nonton film masterpiece ini, dipersilahkan nonton terlebih dahulu filmnya, karena video ini cuma diperuntukkan untuk menemani bobo, sarapan, makan siang, dan jam istirahat kalian yang gak seberapa itu. Langsung aja, mari kita mulai dan selamat menikmati. Film diawali dengan seorang pria bernama Jose Angelo yang sedang berada di sebuah pemakaman. Dia sedang ziarah di makam anak gadisnya yang bernama Pia Angelo. Kemudian Mas Jose pun pulang ke apartemennya. Sesampainya dia di apartemen, dia seperti memasukkan barang-barang penting ke dompet merah miliknya. Entah sepenting apa barang itu. Yang gak lama dari situ, saat Mas Jose ngintip ke bawah, sudah ada beberapa polisi yang ingin menangkapnya. Tapi sebelum polisi-polisi ini datang untuk meringkus Mas Jose sudah kabur terlebih dahulu lewat jendela. Kemudian terjadilah kejar-kejaran antara para polisi dan Mas Jose. Entah apa salah dari si Mas Jose ini. Pas dia berlari, kakinya kena tembak dong. Dan apesnya lagi di depan jalannya buntu. Karena dirasa dia udah terpojok, Mas Jose pun melemparkan dompet merah miliknya, yang entah apa isi dari dompet itu, gue juga belum tahu. Dan dompet itu jatuh tepat di atas truk sampah yang kebetulan lewat. Dan Mas Jose pun tertangkap. Kemudian dia dibawa ke sebuah gudang kosong, lalu disiksa. Dia diinterogasi sama komandan polisi bernama Federico. Si Pedri ini nanya, di mana barang bukti tersebut? Cepat lu serahin sama kita. Tapi Mas Jose dengan tatapan dingin, walaupun badannya udah berlumuran darah, dia cuma diem 1000 bahasa sambil natap Mas Fedri ini. Dirasa dia nggak nemuin apapun dari Mas Jose, dia memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusi Mas Jose. Penasaran lo gua, apa ya isi dompet itu? Kayaknya kok penting amat, sampai harus ngilangin nyawa orang tanpa sidang loh. Dan yang eksekusi polisi loh, bukan Petrus. Baiklah, kita tinggalkan aja si Mas Jose dengan nasib malangnya itu. Kita beralih ke Bantar Gebang, cabang Rio de Janeiro. Kita bakal diperkenalkan dengan seorang bocah bernama Rafael. Dan dompet merah punyanya si Mas Jose ditemuin sama Dek Rafa. Pas lihat isi dompet tersebut, si Rafa ini ngerasa dapet jackpot dong, karena ada sejumlah uang di dalamnya. Dirasa udah cukup hoki, Rafa pun gak ngelanjutin malingnya dan memilih untuk istirahat. Dan pada saat jam istirahat, dia disamperin temennya yang bernama Gardo, yang ngedumel karena cuma dibayar kecil sama si bos, dikarenakan dia ini masih bocah. Tapi Rafa yang baru dapat jackpot pun memberi sebagian uangnya ke Gardo. Dan Gardo pun senang, lalu dia langsung OTW ke pasar buat beli beberapa potong ayam. Sedikit informasi aja,
Rafa sama Gardo ini anak yatim piatu yang tinggal di dekat gereja yang berada di Bantar Gebang ini. Kemudian pas di gereja, Rafa bertemu Mbak Olive, guru lesnya. Di tempat ini ada juga pendeta bernama Juliar. Yang gak lama dari situ datanglah si Gardo dengan membawa ayam utuh 2 ekor. Wah Raf, malam ini kita bakal makan enak nih. Lo habisin semua duitnya? Gila lo. Ya udah sih, yang penting kan kita bisa makan enak bareng teman-teman yang lain. Yang pada akhirnya mereka pun senang lalu berlari menuju balong. Mereka mandi di balong tersebut. Yang mohon maaf, ini sebenarnya nggak layak banget buat dipakai mandi sama bocah. Saat mereka sedang asyik mandi di balong tersebut, datanglah 1 batalion polisi yang datang buat nyari dompet tersebut. Gardo yang kepo pun nanyain sama Kapten Fedri. Sambil iseng minta foto, dia nanya, "Apa yang kalian cari di tempat kumuh kayak gini?" Si Mas Fedri pun menjawab, "Kita lagi nyari dompet yang isinya barang bukti suatu kejahatan. Kalau kamu bisa nemuin itu, nanti kamu bakal dapat imbalan yang banyak." Dan pas sesi perkenalan, tatapan si polisi korup ini sus banget ke Rafa. Yang memang sih, gelagatnya si Rafa ini mencurigakan banget. Pas ditanyain namanya, si Rafa ini cuma diem doang, kagak ngomong sepatah 2 patah kata pun. Yang kenyataannya, pas si Fedri ini udah pergi, Rafa ini punya kebencian tersendiri sama oknum-oknum kepolisian. Lalu dia ngomong, "Ngapain sih lu ngobrol sama tuh orang? Lu tuh harus inget ini, polisi itu kagak ada yang bisa dipercaya." Loh, kok fakta? Kemudian pas malam hari, si Gardo ini ngusulin supaya dompet itu dikasih aja, biar kita dapat imbalan yang lebih banyak lagi. Tapi Rafa kagak mau. Dia bilang, nanti aja. Semakin lama dompet ini dicari, maka imbalannya bakal semakin tinggi. Tapi di sisi lain, Rafa juga penasaran sama kode-kode yang ada dalam dompet ini. Kemudian Rafa pun mengajak Gardo buat ketemu kawan lamanya yang tinggal di dalam sebuah selokan. Bocah ini namanya Gabriel. Rafa meminta bantuan terhadap Gabriel untuk mencari tahu tentang isi dompet ini. Dan Gabriel pun yang IQ-nya di atas mereka memberitahu, pasti yang polisi cari adalah kunci ini. Kunci ini adalah kunci sebuah locker room. Lalu Gabriel pun bersedia untuk membantu mereka, asalkan dia dapat bagian yang sama rata. Yang pada akhirnya Rafa dan Gardo pun menyetujuinya. Singkat cerita, pada pagi hari mereka udah naik sebuah kereta untuk menuju sebuah kota. Dan untuk sampai ke stasiun dengan aman, mereka pun harus memasuki sebuah lorong rahasia. Yang di situ mereka dihalangi dan dicegat sama sejumlah akamsi setempat yang malak mereka. Kalau mau lewat, lo harus bayar uang keamanan sama kita. Karena nggak punya duit, Gabriel pun memberikan kalung berharga miliknya. Yang pada akhirnya mereka pun tembus ke lorong dekat stasiun. Setelah menganalisa keadaan, Gabriel pun menyimpulkan kalau kunci ini pasti kunci untuk membuka salah satu locker room di sana. Tapi sialnya, di dekat situ banyak banget polisi yang lagi berjaga. Sampai pada akhirnya, Gardo pun dengan akal abu nawasnya mencoba untuk memancing perhatian para polisi dengan pura-pura ngejambret emak-emak. Sementara Rafa sama Gabriel pun membuka loker tersebut yang di dalamnya terdapat sebuah amplop putih. Di sisi lain, para akamsi pun membuntuti mereka karena penasaran sama apa yang mereka cari. Akhirnya Rafa, Gabriel, sama Gardo ketemuan di kereta. Pas ngebuka isi amplop tersebut, terdapatlah sebuah tulisan yang menuliskan nama Joe Clement yang sedang dipenjara. Kemudian mereka pun pulang ke rumahnya Mbak Olive. Karena penasaran, mereka pun mencoba mencari tahu lewat laptop milik Pak Pendeta. Gabriel mencoba mengalihkan perhatian Mbak Olive dan Pak Pendeta, sementara Rafa dan Gardo mencoba mencari tahu tentang sosok Joe Clemente ini lewat Mbah Google. Di situ dituliskan bahwa Joe Clement adalah seorang pengacara yang juga menjadi aktivis kemanusiaan. Dia ditangkap karena berusaha untuk membongkar kebusukan dari seorang politisi yang akan mencalonkan diri sebagai wali kota. Lalu, apa hubungannya Mas Jose dan Pak Joe Clement ini? Semakin penasaran gua. Malam hari ketika Gardo dan Rafa sedang nyantai sambil ngobrol-ngobrol tipis, tiba-tiba si Rafa ini diculik sama polisi.
Gardo yang tahu ini langsung mengajak Gabriel untuk melaporkannya ke Pak Pendeta. Kemudian Pak Pendeta langsung datang ke kantor polisi untuk meminta kejelasan dan minta untuk kembalikan si Rafa. Tapi Pak Pendeta malah diusir hanya karena Pak Pendeta ini minoritas. Dan si polisi bilang minoritas kasusnya nggak ditanggapi di sini, kecuali ada suntikan yang itu nggak sedikit loh Pak. Separah itu loh ya. Dikarenakan tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, Pak Pendeta pun pulang dengan tangan kosong, seraya berdoa semoga Rafa baik-baik saja. Kalaupun meninggal, semoga dia meninggal dengan keadaan yang tidak terlalu buruk. Ya karena memang separah itu negaranya Neymar ini, apalagi sama masyarakat miskin. Di sisi lain, Rafa yang berhasil diculik dibawa ke bebenguknya si Fedri sialan ini. Ternyata si Kampang ini yang nyulik. Fedri pun menanyakan, mana dompet merah itu? Karena Rafa cuma diem aja, Fedri pun memerintahkan anak buahnya untuk menyiksa si Rafa yang masih kecil ini. Dengan cara dia diikat, lalu kepalanya ditutup, lalu dia dimasukkan ke mobil, lalu dibawa dengan cara ugal-ugalan. Rafa terpontang-panting yang mengakibatkan dia terluka parah, kepalanya bocor. Dan setelahnya si Rafa ditanya lagi, cepet lu jawab, di mana dompet itu? Kemudian Rafa pun menjawab, aku memang menemukan dompet tersebut. Pas diminta untuk menyerahkan dompet itu, Rafa diem 1000 bahasa lagi, dia nggak jawab apapun. Yang kemudian Rafa disiksa dengan cara yang sama. Setelah penyiksaan yang begitu kejam terhadap anak kecil loh ya, nggak ada otak emang. Padahal si Kampang ini punya anak loh, nggak mikir apa ya otaknya itu ya. Kok mau jadi anjing pemerintahan dan sekejam itu nyiksa anak-anak? Gila emang. Sekali lagi Rafa yang ditanya pun gak jawab apapun. Dengan tatapan yang gak punya rasa takut sama sekali, Rafa ngomong ke Fedri, Tuhan akan selalu melindungiku. Karena semacam kena savage sama seorang bocah kecil, Fedri dengan tega memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi anak kecil polos ini. Tapi saat komandan bangsat itu sudah pergi, para polisi yang diperintahkan untuk mengeksekusi pun merasa tidak tega. Akhirnya mereka pun pergi meninggalkan Rafa yang penuh luka itu. Dikarenakan kehabisan energi, Rafa pun pingsan. Pagi hari saat para pemulung sedang bekerja, Gardo yang merasa kehilangan sohib kentalnya pun menggalau dan mager buat kerja. Tapi beberapa saat kemudian, dia dikejutkan dengan penemuan seorang anak kecil yang penuh luka. Dan ternyata itu adalah Rafa. Kemudian Rafael ditandu dan dibawa ke rumah Pak Pendeta. Di sana Rafa langsung diobati. Setelah keadaannya mulai stabil, Gardo pun nanya, apa lo bakal nyerah dan yakin bakal ngelanjutin ini semua? Dengan tegas Rafael pun menjawab, gua adalah fans berat dari John Wick. Dan gue punya prinsip dalam hidup gue yang gue tanemin dari gue masih orok. Keberuntungan hanya berpihak kepada mereka yang berani. Gue gak akan nyerah selagi gue masih bernafas. Kita memang cuma bocah ingusan yang hidup di tempat paling gelap dan kumuh ini. Tapi kalau bukan kita, siapa yang harus membongkar kebusukan para kaum elit itu? Siapa, Dok? Gardo? Yang kemudian pada malam hari ketika Mbak Olive pulang, dia terkejut melihat para bocil ini berkumpul di rumahnya. Lalu kemudian Gardo meminta tolong kepada Mbak Olive untuk mencari keadilan untuk Rafa. Mbak Olive pun nanya, bagaimana aku bisa melakukan itu? Secara aku bukan orang asli Brazil, aku ini cuma imigran loh. Apa hakku? Yang kemudian Gardo pun bilang, besok temani aku ya Bu, untuk bertemu seorang pengacara di penjara yang menurut pengakuan si Gardo adalah pengacara itu kakeknya. Lalu kemudian Rafa mengatakan, kalau pas dia diculik sama segelintir oknum polisi, oknum loh ya, para polisi itu sempat menyebut nama Santos. Loh, siapa Santos ini? Gabriel yang tahu tentang siapa Santos ini pun menjelaskan kalau si Santos ini adalah seorang politikus yang akan mencalonkan diri sebagai wali kota. Dan gongnya adalah, menurut desas-desusnya, si Santos ini punya track record buruk selama berpolitik. Dia punya rekor sebagai koruptor dan suka menyuap. Dan Gabriel pun tahu letak rumahnya si Santos ini.
Dia tinggal di dekat pantai Rio de Janeiro. Sedikit informasi aja, Pak Santos ini tipikal politikus yang akan menghalalkan segala cara untuk menang. Beliau memiliki prinsip halal haram gua hantam asalkan gua menang. Santos lu lawan. Kemudian pada besok hari, Mbak Olive dan Gardo pun meluncur ke penjara tempat Pak Joe Clemente di penjara. Sementara Gabriel dan Rafael, mereka pergi ke rumahnya si Santos ini. Sesampainya di penjara, ini agak dipersulit sama pihak kepolisian. Terlebih lagi, Mbak Olive ini bawa anak kecil yaitu si Gardo. Dan Mbak Olive pun ngomong kalau si Gardo ini adalah cucu dari Pak Joe Clement. Tapi tetap aja, polisi ini mempersulit mereka untuk bertemu Pak Joe. Sampai pada akhirnya, mereka pun diizinkan masuk setelah Mbak Olive memberikan sedikit inpusan dana ke Pak polisi tersebut. Loh, kok kayak familiar ya? Kayak di daerah mana gitu. Tapi yang jelas bukan negeri kita tercinta ini. Gak mungkin dong, bener gak? Saat bertemu Pak Joe Clemente ini, Pak Joe yang nampak sudah tua ini kayak kebingungan dan bertanya, "Siapa kalian? Perasaan wajah kalian sangat asing deh." Lalu Gardo pun menjelaskan dan memberitahu isi surat yang Mas Jose tulis. Di situ tertulis permohonan maaf dari Mas Jose ke Pak Joe Clemente, yang ternyata Pak Joe Clement ini adalah paman dari si Jose ini. Dia minta maaf karena selalu menyusahkan pamannya. Tapi paman tidak usah khawatir, perjuangan paman selama ini pasti akan membuahkan hasil. Karena sebentar lagi kebusukan dari si Santos itu cepat atau lambat bakal terbongkar. Jika sudah ada yang menyampaikan pesan ini ke paman, kemungkinan aku sudah mati. Pak Joe pun sedih, tapi senang juga. Walaupun dia harus kehilangan keponakannya, setidaknya perjuangan dia selama ini membuahkan hasil. Kemudian Pak Joe pun meminta kitab Injil miliknya ke penjaga. Namun seperti biasa, para polisi di sini semuanya sama aja, mempersulit dan bilang kalau jam besuk sudah habis. Lalu si penjaga itu ngomong suruh kembali besok aja. Kemudian sebelum Gardo dan Mbak Olive pergi, Pak Joe Clemente pun memberitahu bahwa kode-kode yang ditulis Mas Jose jawabannya ada di kitab Injil miliknya. Cara memecahkannya gimana, Pak? Caranya adalah urutkan setiap kode itu sesuai dengan ayat-ayat yang ada pada Injil tersebut. Saat mereka arah pulang, mereka dicegat sama salah satu polisi bernama, kita panggil aja si Komar. Si Komar bilang kalau lo mau Injil tersebut, lo harus nebusnya dengan uang sebesar 1.000 real. Dan mereka pun pulang. Di tempat lain, Gabriel dan Rafa yang sudah sampai di kediamannya si Santos pun menyelinap masuk ke rumahnya. Tapi apes mereka malah digonggongin anjing milik keluarga Santos. Dan pada akhirnya mereka bertemu dengan tukang kebunnya keluarga Santos. Awalnya dicurigai, tapi Gabriel yang jago bersilat lidah pun bisa membuat si tukang kebun percaya. Dan geloknya lagi adalah dengan congornya yang kepo, dia bisa membuat si tukang kebun ini bercerita tentang Santos dan yang terjadi di rumahnya. Kalau tadinya si Santos ini punya orang kepercayaan yang dipercaya untuk menyimpan berkas dokumen bahkan uang milik si Santos. Yang tidak lain, uang dan dokumen itu adalah bukti kejahatannya si Santos, seperti suap dan lain sebagainya. Dan orang kepercayaannya itu adalah Jose Angelo. Loh. Jadi gini, Jose Angelo ini berpura-pura baik dan jadi orang yang paling dipercaya sama si Santos karena dia punya maksud tertentu. Dan cerdasnya si Mas Jose di sini adalah dia menyabotase kulkas hingga seolah kulkas itu rusak. Dan dia pula yang menyarankan untuk mengganti kulkas tersebut karena sudah tidak layak dipakai lagi. Dan saat kulkas itu udah dibuang, dia memesan jasa angkut barang untuk membawa kulkas tersebut ke rumahnya. Yang dimana kulkas tersebut sebelumnya sudah diisi plastik sampah berisi dokumen dan uang haram milik si Santos. Setelah dia mendapatkan itu, dia menghilang. Jadi clear ya, kenapa Mas Jose ini di awal film diburu, bahkan dibunuh. Baik, mari kita lanjut. Setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka pun pulang dan berkumpul di rumahnya Mbak Olive.
Mbak Olive bertanya, apa langkah kalian berikutnya? Mereka pun bilang kalau mereka bakal mengambil Injil tersebut besok hari, lalu membongkar kebusukannya Santos. Dan Mbak Olive pun mengusulkan untuk mendokumentasikan semua ini dengan cara merekam mereka. Dimulai dari Rafael yang memang dia yang merasakan kezoliman para oknum aparat keparat ini. Dia menceritakan tentang dia yang disiksa oknum polisi, oknum loh ya, sekali lagi oknum, gak semuanya kayak gitu. Karena dia menyimpan bukti kebusukan Santos dari dompet merah yang dia temukan itu. Saat mereka sedang mendokumentasikan hal tersebut, di luar sudah datang si Pedri dengan para kroco-kroconya. Pedri dan pasukannya pun langsung mendobrak pintu rumah Mbak Olive. Dan alhamdulillahnya para bocil itu sudah kabur. Pedri masuk dan menemukan dompet merah tersebut yang isinya sudah kosong. Dirasa Mbak Olive ini menyembunyikan mereka bertiga, para bocil-bocil itu, Mbak Olive pun ditangkap untuk dimintai keterangan. Lalu para polisi keparat ini pun membumi hanguskan bantar gebang beserta rumah milik para warga. Para bocil yang melihat kebrutalan para oknum aparat keparat bejat ini pun hanya bisa merenung dan sedih, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu mereka pun pergi untuk mengambil Injil yang sudah dijanjikan sama si Komar. Tapi mereka harus berpisah dengan Gabriel karena Gabriel bilang ada yang harus dia lakukan. Dan apa coba yang dilakukan si Gabriel ini? Iya, dia mengambil sejumlah uang milik Pak Pendeta, alias mencuri uangnya Pak Pendeta, dan menggambarkan emot sedih yang menunjukkan ungkapan penyesalan karena telah melakukan dosa besar, yaitu nyolong. Setelahnya Gardo pun langsung menemui si Komar untuk meminta Injil yang sudah dijanjikan. Tapi Komar yang tahu akan niat Gardo dan teman-temannya yang sebenarnya pun malah berusaha untuk menangkap si Gardo. Tapi Gardo yang sudah tahu akan kemungkinan terburuk yang bakal terjadi pun langsung menghantam kepalanya Kang Komar. Mampus lu anjing, dikasih duit udah, malah ingkar janji. Emang bener ya, polisi nggak ada yang bisa dipercaya. Sekali lagi, polisi di Brazil loh ya. Lalu mereka pun dikejar sama para anjing pemerintahan tersebut. Tapi di sini mereka jenius. Mereka saling oper Injil tersebut sehingga membuat para polisi kesulitan. Hingga pada akhirnya mereka pun selamat, lalu bersembunyi di sebuah gedung kosong. Dikarenakan untuk memecahkan ini diperlukan asupan makanan, Gardo pun memutuskan untuk mencari sejumlah makanan. Kemudian Rafael dan Gabriel pun berusaha untuk memecahkan kode tersebut. Karena tulisan Injil ini menggunakan bahasa Inggris, mereka agak kesulitan karena bahasa Inggris mereka belum lancar-lancar acan. Dengan susah payah, mereka memecahkan kode tersebut hingga larut malam. Namun, ada hasilnya. Kode ini seperti membentuk pola sebuah nomor ponsel. Di sisi lain, Gardo yang sedang mengambil sejumlah makanan di sebuah pesta disamperin mbak-mbak NPC yang entah siapa namanya. Mbak ini nanya, kayaknya lapar banget dek. Tapi, gak lama dari situ sejumlah polisi datang dan membuat orang yang sedang berpesta kocar-kacir. Gardo dengan cepat berlari untuk menemui teman-temannya. Pas sudah sampai, Gardo langsung mengajak mereka pergi karena ada polisi. Sebelum pergi, Rafael mencoba untuk menghafal kode yang berhasil dia pecahkan, yang dimana arti dari kode ini adalah sebuah nomor ponsel. Terjadi kejar-kejaran antara mereka dengan para polisi. Mbak-mbak tadi pun membantu pelarian mereka dan langsung meminta teman-temannya yang geng motor untuk menyelamatkan para bocil ini. Terjadi aksi kejar-kejaran antara polisi dan para geng motor, hingga pada akhirnya mereka pun berhasil kabur. Kemudian Rafael pun langsung menelpon nomor tersebut, yang di situ menunjukkan letak sebuah pemakaman. Tapi di sisi lain, Federico yang masuk ke gedung tersebut pun juga menelpon nomor yang sama. Lalu Rafa CS pun langsung menuju lokasi pemakaman tersebut. Pas sudah nyampe, mereka memutuskan untuk berpencar. Gardo dan Gabriel sementara Rafael sendirian, karena Rafael lah yang paling pemberani di antara mereka. Yang gak lama, Rafael akhirnya menemukan sebuah makam bertuliskan nama Pia Angelo, anak dari Mas Jose. Tapi sial, si bangsat Fedri ini datang. Rupa-rupanya dia juga berhasil menelpon nomor tersebut.
Rafael yang lagi nyari tahu tentang isi makam tersebut pun dikejutkan dengan sesosok gadis kecil yang ternyata dia adalah Pia Angelou. Loh. Terus di dalam makamnya siapa anjir? Ternyata Mas Jose ini memalsukan kematiannya si Pia demi keselamatan si Pia itu sendiri. Tapi gua mau merenung nih. Pia bilang dia di sini udah dari pas makam ini dibuat. Pertanyaan gua, apa sih Pia kagak lapar anjir berhari-hari di situ? Tapi Gardo sama Gabriel berhasil ditangkap sama Mas Fedri. Dengan menodongkan pistol, Mas Fedri pun menyuruh mereka untuk membongkar makam tersebut. Dan setelah dibongkar, isi dari peti mati milik si Pia adalah plastik sampah yang berisikan uang dan dokumen yang disembunyikan Mas Jose. Merasa sudah menang, Mas Fedri langsung menelpon bosnya yaitu si Santos dengan mengabarkan kalau uang beserta dokumen rahasia miliknya telah ditemukan. Tapi dia nggak sadar kalau di atas dia ada si Pia yang sudah bersiap mau menghantam dia menggunakan beton. Dan boom, Mas Fedri pun tepar kesakitan. Gelo. Lu bayangin, anak gadis yang kagak makan berhari-hari kuat loh ngangkat beton dan ngehantemin beton itu ke kepalanya si Fedri bangsat ini. Lalu Rafael menodongkan pistol dan dengan tatapan dingin seraya berkata, "Jangan panggil aku anak kecil, Paman." Tapi Rafael ini cuma bocah kecil polos yang masih punya rasa empati dan belas kasihan. Walaupun sempat mau dibunuh sama si Fedri koplok ini, Rafael cuma ngehantemin kepalanya aja. Lalu pergi meninggalkan Fedri si polisi zolim dengan keadaan terluka. Yang mudah-mudahan dengan kejadian ini si Fedri dapat tobat. Dan ingat, dia juga punya anak yang seusia si Rafael. Kemudian para bocil ini pun pulang ke Bantar Gebang tempat tinggal mereka. Di rumah Pak Pendeta, beliau menemukan sejumlah uang yang lebih banyak dari uang yang diambil si Gabriel. Dan di situ, Gabriel menggambarkan sebuah emot tersenyum. Yang kalau bisa diartikan, ungkapan ini adalah ungkapan kegembiraan dan menunjukkan kalau mereka telah berhasil menyelesaikan misi ini. Dan keadaan mereka ya baik-baik aja. Dan gak lama dari situ, Mbak Olive yang sudah bebas pun pulang dan menanyakan tentang keadaan para bocil. Pak Pendeta pun bilang mereka sudah berhasil menyelesaikan misi mereka. Lalu Mbak Olive pun menunjukkan memory card berisikan dokumentasi para bocil. Lalu kemudian Mbak Olive dan Pak Pendeta pun mempublikasikan dokumentasi tersebut. Dengan harapan semoga dengan tersebarnya dokumentasi tersebut dapat membongkar kebusukan dan kejahatannya si Santos dan kroni-kroninya. Yang kemudian Rafael, Gardo, Gabriel, dan Pia pun memutuskan untuk menyawer uang tersebut kepada para warga. Yang pada saat para warga datang, para warga pun senang dengan uang-uang tersebut. Yang kemudian mereka menyewa sebuah mobil untuk pergi jauh ke suatu tempat yang tenang dan damai. Eits, belum tamat. Kita diperlihatkan Pia yang sedang menonton TV di sebuah bar. Dia menonton berita tentang penangkapan Santos dan cecunguk-cecunguknya diringkus. Yang kemudian dia diadili dan di kota sedang terjadi demo besar-besaran. Rakyat minta keadilan atas menghilangnya 3 orang bocil yang berhasil mengungkap kebusukan si Santos. Lalu Pia pun berlari menuju pantai yang di sana ada Rafa, Gardo, dan Gabriel yang sedang menangkap ikan. Lalu mereka pun senang karena apa yang sudah mereka lakukan berhasil. Lalu kemudian film pun tamat dengan mereka yang hidup bahagia dan memulai lembaran baru. Dan satu kata untuk Mas Fedri yang terhormat, mampus. Sekian, terima kasih. Arigato sadayana. Saya pamit undur diri.